Tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebuah angka keramat yang digadang-gadang menjadi puncak kejayaan bangsa. Visi Indonesia Emas 2045 dicanangkan, sebuah narasi besar tentang Indonesia yang maju, adil, dan berdaulat. Namun, di tengah hiruk-pikuk optimisme, sebuah pertanyaan fundamental kerap terdengar berbisik, bahkan terkadang berteriak lantang. Apakah visi ini hanyalah sebuah mimpi indah untuk meninabohkan kita? Atau, ia adalah sebuah kepastian yang sedang kita bangun fondasinya bata demi bata, hari demi hari? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan pesimisme, melainkan dengan tatapan mata yang tajam dan pikiran yang kritis. Langkah fundamental pertama yang akan menentukan nasib Indonesia Emas 2045 adalah revolusi di sektor pendidikan dan riset. Ini bukan sekadar renovasi kurikulum atau penambahan jam belajar. Ini adalah tentang mengubah cara kita berpikir tentang pengetahuan itu sendiri. Pendidikan tidak boleh lagi menjadi proses menghafal fakta-fakta usang untuk lulus ujian. Ia harus menjadi sebuah arena untuk melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Di era di mana informasi bisa diakses dalam hitungan detik melalui gawai di saku kita, bayangkan ruang kelas di mana siswa tidak hanya belajar dari buku teks, tetapi juga dari simulasi virtual reality, yang membawa mereka menjelajahi anatomi tubuh manusia, atau reruntuhan candi kuno. Papan tulis digantikan oleh papan interaktif yang terhubung dengan sumber belajar dari seluruh dunia. Selain itu, ekosistem riset dan inovasi harus mendapatkan perhatian serius dan pendanaan yang memadai. Harus ada jembatan yang kokoh antara dunia akademik, industri, dan pemerintah. Pada akhirnya, tujuan dari revolusi pendidikan ini adalah untuk menciptakan manusia Indonesia 2045. Selama berpuluh-puluh tahun, kita terlalu nyaman menjadi pengekspor bahan mentah. Kita bangga dengan angka ekspor nikel, batu bara, minyak sawit, atau kakao. Kita menjual biji nikel dengan harga murah, lalu membeli kembali baterai kendaraan listrik dengan harga berkali-kali lipat. Pola pikir ini harus dihentikan. Langkah krusial kedua adalah melakukan lompatan besar dari ekonomi berbasis komoditas mentah ke industri bernilai tambah. Nikel harus diolah menjadi baja tahan karat dan komponen baterai. Minyak sawit harus diturunkan menjadi produk oleokimia, kosmetik, hingga bahan bakar nabati. Proses ini memang tidak mudah. Ia membutuhkan investasi besar, transfer teknologi canggih, dan sumber daya manusia yang terampil. Pendidikan vokasi dan politeknik harus direvitalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan. Ketika kita berhasil membangun industri bernilai tambah yang kuat, efek dominonya akan biasa. Pilar ketiga dari lompatan besar Indonesia adalah memberdayakan mesin ekonomi rakyat, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi kreatif melalui digitalisasi. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai puluhan juta, menyerap sebagian besar tenaga kerja di negeri ini. Namun, banyak dari mereka yang masih beroperasi secara tradisional, dengan jangkauan pasar yang terbatas pada lingkungan sekitar. Digitalisasi bagi UMKM bukan sekadar memiliki akun media sosial untuk promosi. Ini adalah transformasi cara berbisnis secara menyeluruh. Ketika seorang pengrajin batik di Pekalongan bisa menjual karyanya langsung ke pembeli di Paris melalui pasar global online, saat itulah kita tahu digitalisasi telah berhasil membuka pintu kesempatan yang sebelumnya tertutup rapat. Di sisi lain, ekonomi kreatif adalah tambang emas baru yang potensinya belum tergarap maksimal. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk membangun ekosistem yang mendukung. Ketika UMKM dan ekonomi kreatif bersatu dalam platform digital, daya saing Indonesia di panggung global akan meningkat secara eksponensial. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Sebuah anugerah sekaligus tantangan. Tanpa konektivitas yang memadai, anugerah ini bisa terasa seperti kutukan. Oleh karena itu, langkah keempat yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur digital. Percuma anak-anak di pedalaman Papua punya gawai jika tidak ada sinyal untuk mengakses materi pelajaran online. Oleh karena itu, proyek tol langit atau Palaparing yang menyatukan Indonesia dengan kabel serat optik harus terus diperluas jangkauannya hingga ke desa-desa terpencil. Konektivitas yang merata akan menciptakan keadilan ekonomi.
ia akan membuka isolasi daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Ini adalah wujud nyata dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika setiap jengkal tanah air terasa terhubung dan mudah dijangkau, kita tidak lagi berbicara tentang Jawa atau luar Jawa, tetapi kita berbicara tentang satu kesatuan, Indonesia. Semua rencana besar, semua visi yang megah, dan semua langkah strategis yang telah kita bahas, akan menjadi sia-sia jika tidak ditopang oleh fondasi yang paling fundamental, tata kelola pemerintahan yang baik, atau good governance dan transparansi. Korupsi itu seperti karat yang menggerogoti tiang-tiang pembangunan. Ia membuat biaya proyek membengkak, kualitas infrastruktur menurun, layanan publik memburuk, dan yang paling parah, ia meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada negara. Pemerintahan yang baik berarti adanya kepastian hukum yang adil bagi semua, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Setiap rupiah uang rakyat yang digunakan dalam APBN dan APBD harus bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Ketika masyarakat bisa ikut mengawasi, ruang gerak untuk penyelewengan akan semakin sempit. Ketika pemerintah bersih, birokrasi efisien, dan hukum tegak, maka seluruh energi bangsa bisa difokuskan untuk berlari kencang menuju tujuan Indonesia Emas 2045. Untuk melihat bahwa lompatan besar bukanlah hal yang mustahil, kita bisa berkaca pada kisah transformasi Korea Selatan. Pada tahun 60-an, negara ini adalah salah satu negara termiskin di dunia, porak-poranda akibat perang. Namun, hanya dalam waktu sekitar 30 hingga 40 tahun, mereka berhasil melesat menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Korea Selatan melakukan persis apa yang sedang kita cita-citakan. Pertama, mereka melakukan investasi besar-besaran pada sumber daya manusia. Investasi pada otak inilah yang melahirkan perusahaan-perusahaan teknologi global seperti Samsung, LG, dan Hyundai. Budaya kerja mereka yang dikenal dengan sebutan pali-pali atau cepat-cepat, mungkin terdengar ekstrem, namun menunjukkan etos kerja dan disiplin yang luar biasa tinggi. Tentu saja kita tidak bisa meniru mentah-mentah apa yang dilakukan Korea Selatan. Kondisi sosial, budaya, dan politik kita berbeda. Jika mereka yang memulai dari titik yang jauh lebih rendah, bisa melakukannya, mengapa kita tidak? Cermin dari Korea Selatan seharusnya tidak membuat kita minder, tetapi justru membakar semangat kita untuk membuktikan bahwa kita pun bisa menciptakan keajaiban kita sendiri di Khatulistiwa. Kalau narasi tentang negara maju terasa terlalu besar dan jauh, mari kita lihat sebuah contoh nyata dalam skala yang lebih kecil. Mari kita berkunjung ke desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah. Belasan tahun yang lalu, Ponggok adalah salah satu desa termiskin di kabupatennya. Sumber penghasilan utama warga hanya dari pertanian tada hujan dan menjadi buruh. Namun, desa ini punya satu potensi tersembunyi, sebuah sumber mata air alami yang jernih bernama Umbul Ponggok. Perubahan dimulai ketika seorang kepala desa yang visioner, Junaidi Mulyono, bersama para pemuda desa, melihat potensi ini dengan kacamata yang berbeda. Mereka menenggelamkan berbagai properti menarik seperti sepeda motor, televisi, hingga meja kursi di dasar umbul, menciptakan spot foto bawah air yang sangat instagramable. Foto-foto unik dari Umbul Ponggok menyebar dengan cepat, menarik ribuan wisatawan dari berbagai kota untuk datang dan merasakan sensasi berfoto di bawah air. Badan usaha milik Desa Tirta Mandiri yang mereka kelola, kini mampu meraup omset miliaran rupiah setiap tahunnya. Ada program Satu Rumah Satu Sarjana, jaminan kesehatan gratis, perbaikan rumah warga miskin, hingga akses internet gratis bagi seluruh warga. Kisah Desa Ponggok adalah miniatur dari visi Indonesia 2045. Ponggok menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu menunggu instruksi dari pusat. Kita telah membedah 5 langkah kunci, berkaca pada kesuksesan Korea Selatan, dan melihat bukti nyata dari Desa Ponggok. Kini, kita kembali ke pertanyaan awal, Indonesia 2045, mimpi atau realita? Jawabannya kini seharusnya sudah lebih jelas. Indonesia 2045 adalah sebuah potensi raksasa yang menanti untuk diwujudkan. Setiap dari kita memiliki peran, sekecil apapun itu. Bagi Anda yang masih pelajar, peran Anda adalah belajar dengan tekun. Bagi Anda yang seorang pengusaha, mulailah berpikir untuk menciptakan nilai tambah. Visi Indonesia Emas tidak akan terwujud oleh satu orang presiden atau segelintir menteri saja. Ia membutuhkan kerja kolektif, sebuah gerakan semesta dari seluruh elemen bangsa. Ini adalah sebuah panggilan untuk bergerak. Panggilan untuk berhenti menjadi generasi yang hanya bermimpi,
dan mulai menjadi generasi yang mengeksekusi mimpi. Mari ambil bagian dalam narasi besar ini. Tuliskan peran Anda, sekecil apapun, dalam buku sejarah perjalanan bangsa menuju 2045. Mari kita buktikan kepada dunia, dan yang lebih penting kepada diri kita sendiri, bahwa 100 tahun kemerdekaan Indonesia akan kita rayakan bukan dengan pesta pora biasa, tetapi dengan sebuah pencapaian nyata menjadi bangsa yang maju, berdaya, dan dihormati. Masa depan itu tidak ditunggu, ia diciptakan.